Shalom, selamat datang kembali di program kita semua, pendalaman ajaran bersama saya Hendy. Dan hari ini kita akan bersama-sama mendalami suatu tema, yaitu adalah talenta. Di mana kita akan membahas ya, mungkin sebenarnya apa itu talenta begitu ya, apa saja begitu ya, lalu bagaimana pandangan Alkitab tentang talenta. Dan mungkin juga gimana sih caranya kita semua untuk menemukan dan mengembangkan talenta yang Tuhan sudah berikan buat kita semua. Tentunya hari ini saya nggak sendirian, saya ditemani Kak Elsa. Shalom, Kak Elsa. Shalom Kak. Sehat-sehat ya? Puji Tuhan Ya, sehat Kak. puji Tuhan, Kakak sehat. sendiri sehat? Puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan. Oke, sebelum kita hari ini mau bahas lebih lanjut, saya ajak kita semua untuk berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati kasih-Mu, sukacita-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak, kalau sebentar kami akan bersama-sama belajar mengenai satu tema, yaitu talenta, biarlah ajaran pada hari ini boleh benar-benar menjadi berkat buat kami, dan kami juga berharap kami bisa mengambil pelajaran dan kami boleh menerapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, langsung aja ya Kak ya. Iya, Kak, boleh, Mungkin begini, apa sih talenta itu gitu ya, definisi dari talenta. Mungkin saya kalau nggak salah ya, ada talenta juga di dalam firman Tuhan, tapi kayaknya bukan talenta yang seperti yang kita kira gitu ya. Mungkin bisa jadi itu sebuah apa ya, sebuah mata uang atau kayak gimana gitu ya. Mungkin boleh dijelaskan dari Kak Elsa dari sisi Alkitab dulu mungkin ya. Oh, langsung dari Alkitab ya? Oh, Nggak terserah, boleh sejauh boleh dulu ya? boleh. Kalau ya latar belakangnya dulu boleh silakan. Oke. Ya, untuk pada bagian ini kita bicara talentanya itu mengarah kepada apa ya? Kalau kita bisa bilang tuh kemampuan. Jadi bukan Oke. mata uang itu yang tadi Kakak bilang, ataupun berat satu barang Iya, gitu, iya, bukan iya. itu. Tapi kita masuknya ke sini adalah kemampuan. Jadi pada umumnya talenta itu memiliki arti, pada umumnya ya, itu adalah pembawaan seseorang sejak lahir. Oke. Nah, pembawaan yang dimaksud di sini adalah kemampuan spesial yang dimiliki oleh seseorang dalam bidang-bidang tertentu. Nah, biasanya kemampuan ini kembali lagi itu dibawa memang sejak dari lahir gitu ya. Oke. Gitu. Itu pada umumnya, Kak. Pada umumnya. Oh, Ya. pada umumnya bawaan dari lahir gitu ya, Gitu. bukan sesuatu yang ditemukan atau dilatih gitu ya. Oke, Ya. oke. Nah, untuk pandangan Alkitabnya sendiri, talenta atau kemampuan itu merupakan anugerah yang diberikan Tuhan kepada setiap kita. Dan Tuhan berikan kepada setiap kita itu masing-masing dengan kemampuan yang berbeda-beda gitu. Nah, kalau kita buka gitu ya dalam surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus pada pasal yang ke-12 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Di sini minta tolong Kak Hendy untuk bacakan, boleh Kak? 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-6 ya. Iya, benar. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, ada kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama,
yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Oke, terima kasih banyak. Hmm. Jadi pada teks tersebut berkata bahwa setiap orang itu sudah diberikan oleh Allah kemampuan atau talenta untuk kepentingan bersama. Nah, maksudnya yaitu segala kemampuan yang Allah berikan kepada setiap kita digunakan untuk melayani sesama di dalam Tuhan. Lalu di dalam bagian itu dikatakan Roh yang satu dan yang sama memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Nah, ini jelas bahwa semua kemampuan yang ada pada setiap kita, pada setiap orang itu berasal dari satu roh yang sama. Dan tujuannya disebutkan diberikan untuk apa? Untuk kemuliaan namanya. Jadi seperti itu, Kak, kalau di dalam perjanjian baru ya. Oh, oke. Ya. Oh, ini perjanjian baru. Oke, Iya. berarti ada dong di perjanjian lama, gimana Ya, Kak? kalau di dalam perjanjian lama ya. Nah, kita bisa melihat di dalam kitab Keluaran gitu ya, pasal yang ke-28 ayat yang ketiga. Di situ Tuhan berfirman kepada Musa bahwa Musa itu diberikan perintah untuk mengatakan kepada semua orang yang ahli yang telah dipenuhi dengan roh keahlian oleh Tuhan untuk membuat pakaian bagi Imam Harun. Bukan hanya itu saja. Lalu di dalam Kitab Keluaran juga pasal yang ke-35 ayat yang ke-10. Di sini dikatakan bahwa semua yang ahli di antara kamu harus datang untuk membuat segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan. Gitu, Kak. Ya, oke. Mungkin kalau konteksnya adalah kenapa kok ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau yang perjanjian baru tadi itu ketika Roh Kudus sudah turun gitu ya untuk mengaruniakan itu. Sedangkan kalau di perjanjian lama ini ya konteksnya waktu itu ada Musa ya waktu itu ya, dan apa ya, bahasanya bukan roh-roh tadi, Roh Kudus yang mengaruniakan itu ya tadi ya gitu. I see. Oke. Nah, lanjut lagi ya, Kak. Boleh. Lalu di dalam 1 Tawarik 22 ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-16 itu, dan juga di 2 Tawarik pasal yang kedua ayat yang ke-13, teks tersebut itu membahas ketika bait suci hendak dibangun pada zaman Salomo menjadi raja, Tuhan itu juga memerintahkan orang-orang yang memiliki keahlian untuk membangun bait suci. Lalu di dalam kitab Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-17 juga dikatakan bahwa ada 4 putra-putra Israel yang dibawa dari bangsa Israel ke Babel sebagai tawanan, dan di situ Tuhan memberikan keahlian dalam hal kepandaian tentang hikmat, bahkan juga tentang tulisan-tulisan. Bahkan di situ dikatakan bahwa Daniel itu diberikan kemampuan penglihatan dan mimpi. Nah, dari keempat anak bangsa Israel inilah mereka menjadi politikus yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan di Babel itu ya, Kakak. Lalu dari yang tadi Elsa sudah bacakan itu, dari beberapa teks Alkitab dapat kita temukan tentang kemampuan-kemampuan yang Tuhan berikan kepada tiap-tiap orang. Oleh sebab itu dari teks-teks yang sudah kita baca barusan dan juga kita lihat, kita dapat simpulkan gitu ya, bahwa Tuhan sudah memberikan kemampuan-kemampuan kepada setiap orang untuk melakukan pekerjaannya, dan kemampuan tiap orang-orang itu berbeda. Ada yang diberikan keahlian seperti mungkin sebagai tukang, sebagai guru, dan di situ mungkin dia punya keahlian dalam bidang berkhotbah gitu kan ya. Kayak tadi kita lihat Daniel dengan teman-temannya ketika mereka berempat diberikan keahlian dalam hal hikmat dan tulisan, tetapi di situ Daniel mendapatkan keahlian tambahan, yaitu mimpi dan penglihatan. Nah, Kak, jadi semua kemampuan-kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita gunakan itu untuk melayani sesama. Sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Sama seperti anggota tubuh, kita juga harus memiliki kemampuan-kemampuan yang berbeda-beda yang tadi kita sudah sebutkan itu sebagai anggota tubuh Kristus gitu. Jadi dengan kemampuan-kemampuan yang Tuhan sudah berikan, talenta-talenta itu tidak membuat kita kayak musuh-musuhan, tapi justru kita bersama-sama bekerja sama untuk melakukan pekerjaan itu ya untuk kemuliaan Tuhan gitu. Jadi seperti itu, Kak. Jadi seperti layaknya tubuh manusia gitu ya. Kita sendiri-sendiri secara personal ini punya kemampuan masing-masing gitu ya. Anggap saja
tangan ya kan untuk memegang sesuatu, untuk melakukan sesuatu gitu ya. Kaki untuk berjalan gitu ya. Itu punya fungsinya masing-masing sehingga kita saling melengkapi gitu ya kayak Iya. dalam satu tubuh gitu. Ya, I see. Oke, mungkin begini ya. Kita kadang-kadang berpikir, oke mungkin memang beberapa orang itu sudah kelihatan kayak talentanya itu apa atau kemampuannya itu apa begitu kayak misalnya orang yang suka musik bisa melayani di musik, udah apa ya, udah pasti gitu ya, udah ada jalannya Iya. gitu ya. Bagaimana kalau kita yang mungkin umat yang sedang menyaksikan ini ada yang sedang dalam prosesnya itu mencari sebenarnya saya ini apa sih talentanya gitu, apa sih yang Tuhan kasih ke saya ini sehingga saya bisa mungkin ambil bagian dalam pelayanan atau di dalam gereja atau di luar gereja gitu ya. Iya, betul, Kak. Nah ini gimana sih Kak caranya kita untuk berproses supaya bisa menemukan talenta kita masing-masing? Oke. Menemukan talenta dalam diri kita itu merupakan hal yang sangat penting, Kak. Kalau memang ada orang yang sudah menemukan tapi ternyata ada juga yang belum, bahkan mereka bergumul gitu. Ya. Bergumulnya mereka tuh pada saat mereka SD mereka gumulkan, bahkan sampai ada pun yang sudah kuliah itu juga bergumul gitu mengenai talenta apa sih yang ada dalam diri saya. Nah, kenapa kita harus bergumul dan berusaha untuk mencari itu? Ya, tentunya agar kita tahu talenta apa yang kita miliki, dan yang pasti kita ingat bahwa kita ini diciptakan oleh Tuhan dengan satu tujuan yang luar biasa untuk memuliakan Tuhan gitu ya. Jadi kerinduan kita adalah ketika kita sudah menemukan talenta yang ada di dalam diri kita, maka kita mau gunakan talenta itu untuk memuliakan Tuhan, melakukan pelayanan yang Tuhan berikan. Nah, berikut beberapa langkah yang mungkin Elsa bisa berikan gitu untuk setiap kita. Yang jelas pertama adalah kita berdoa kepada Allah. Berdoa dulu, ya benar. Ini adalah hal yang sangat penting gitu. Karena dengan kita berdoa, kita akan mendapatkan petunjuk gitu dari Allah dalam menemukan talenta yang sedang kita gumulkan, apa yang sebenarnya di dalam diri kita yang Tuhan berikan untuk kita. Dan ketika kita juga berdoa kepada Tuhan, kita akan menjadi tahu gitu apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Jadi kita nggak asal-asalan, kayaknya saya pas di bagian ini, tapi ternyata ketika orang melihat, kayaknya kamu nggak cocok deh di bagian situ, kayaknya ini bukan bagianmu. Tapi karena kita merasa, tapi kok menurut saya ini cocok, tapi kan itu menurut saya bukan kehendak Tuhan gitu. Makanya kita harus berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan untuk menunjukkan itu semua. Gitu, Kak. Nah, kalau yang pertama tadi kita berdoa kepada Allah, yang kedua yaitu kita belajar untuk mempelajari jenis-jenis kemampuan. Nah, di mana setelah kita berdoa, kita pun mempelajari talenta-talenta atau kemampuan-kemampuan yang ada yang mungkin kita lihat di gereja, contohnya gitu ya. Di gereja ada pelayanan musik. Kita mungkin bisa, tapi sedikit, coba kita ikut di dalamnya. Lalu di gereja kan kayak ada pengurus-pengurus, coba kita ikut terlibat di dalam situ. Lalu kita ikut terlibat dalam pelayanan komisi anak, komisi remaja gitu kan. Belajar masuk di dalamnya, memimpin pujian. Nah, ketika kita sudah masuk ke dalam itu, kita mempelajari itu semua, ini kita akan dengan mudah gitu loh menemukan talenta apa yang Tuhan berikan kepada diri setiap kita gitu. Dan di sini juga tentunya memberikan wawasan yang baru pada setiap kita. Mungkin yang tadinya kita di rumah hanya santai-santai aja, tapi kalau kita sudah mempelajari itu, kita tahu, oh ini begini, kita semakin tahu gitu. Jadi penting sekali kita juga mempelajari jenis-jenis kemampuan. Lalu yang ketiga berikutnya yaitu kita coba untuk ikut terlibat dalam berbagai kegiatan. Yang seperti tadi saya bilang bahwa ketika ada pelayan-pelayan di gereja, cobalah kita masuk, ikut terlibat di dalamnya. Kita harus berusaha keluar dari zona nyaman kita. Supaya ya kita semakin menemukan talenta apa yang Tuhan inginkan. Karena biasanya ketika kita masuk dalam situ, kita ikut terlibat di dalamnya, tanpa kita sadari Tuhan menunjukkan itu loh, caranya Tuhan gitu. Benar. Jadi dengan kita mencoba untuk ikut terlibat dalam berbagai kegiatan, itu akan menolong kita dalam menemukan talenta yang ada di dalam diri kita, Kak. Lalu yang berikutnya, yang tidak kalah penting juga,
yaitu kita belajar untuk percaya diri dan yakin dengan kemampuan yang sudah kita miliki. Seringkali kalau kita ketemu ada beberapa orang itu sebenarnya memang dia tuh udah bagus banget main musiknya, oke gitu. Cuman karena kurang percaya diri, dia berusaha untuk tarik diri, dia mundur gitu. Oke. Padahal dia itu kalau dilihat sama orang bagus gitu loh. Cuman perlu ditambahkan percaya dirinya gitu. Jadi percaya diri itu sangat penting gitu di dalam kita menemukan talenta yang Tuhan berikan di dalam setiap kita. Karena dengan kita percaya diri itu akan menolong kita mengelola itu semua dengan baik gitu. Kalau oke, saya sudah berapa waktu ikut terlibat dalam pelayanan main musik gitu. Saya perhatikan mulai bagus. Coba kita minta tolong kakak pembina gitu yang di dalam bagian situ untuk coba evaluasi. Oh iya bagus. Nah kalau sudah bagus, oke, yang saya perlu lakukan tingkatkan kepercayaan diri itu. Ya kasihan Kak kalau misalnya sudah bagus lalu nggak percaya diri, dia mundur, talenta itu terkubur. Kan sedih gitu jadinya. Sedih. Karena sudah effortnya segitunya ya, udah dilatih kayak gitu, ternyata ujung-ujungnya nggak bisa terlaksana karena nggak pede. Iya gitu benar. Ini menarik Kak, yang Kakak sampaikan tadi, poinnya yang mencoba ikut terlibat dalam berbagai kegiatan. Soalnya gini, kita mungkin kalau di posisi seseorang yang sedang berusaha untuk mengembangkan talenta atau at least itu bahkan belum bisa kita bilang talenta karena kita benar-benar masih mencoba gitu untuk belajar gitu. Masih meraba-raba gitu. Iya, masih meraba-raba dan mungkin zaman sekarang apalagi mungkin yang lebih muda lagi ya, itu lebih kebanyakan lebih mudah untuk menyerah dalam tanda kutip karena gini, jelek ya, kok dibandingkan, selalu membandingkan gitu. Permainan saya sama permainan orang lain, saya kok nggak nyampe ya sampai situ ya, ke level itu. Sehingga bahkan sebelum ke percaya diri, bahkan mencoba untuk ikut terlibat itu udah nggak bisa, nggak aktif gitu, nggak secara aktif dia mencoba untuk ikut di dalam suatu kegiatan itu. Istilahnya mungkin nggak proaktif gitu ya. Kalau kita memang niat untuk bisa tahu atau bisa nyemplung gitu ya, kita benar-benar harus nyoba nyemplung juga gitu kan ke suatu komunitas atau suatu kegiatan pelayanan. Nah mungkin ada sedikit pertanyaannya aja sih Kak. Mungkin ada nggak Kak kira-kira kiatnya atau caranya supaya kita push diri kita sendiri untuk bisa masuk ke berbagai kegiatan tadi yang seperti Kakak bilang. Apakah mungkin ada caranya secara prakteknya, misalnya stop membanding-bandingkan mungkin ya, supaya kita nggak fokusnya malah ke orang lain gitu ya. Mungkin dari Kakak ada nggak kira-kira caranya gitu? Oke, kalau dari saya sendiri, saya juga pernah di posisi seperti itu. Oke. Tapi ketika saya di posisi ini kembali kepada moto saya, visi misi saya pertama, di mana saya harus fokus. Ketika saya bilang di dalam diri saya ingin terlibat dalam pelayanan. Jadi entah itu kekurangan yang ada di dalam diri saya, pastinya ada, tapi coba saya pinggirkan itu, tapi saya fokus. Oke, saya mau fokus melayani Tuhan. Apa yang saya bisa kerjakan, apa yang saya bisa lakukan, saya kerjakan itu. Dan berusaha untuk menyingkirkan yang tadi Kakak bilang, hal-hal yang negatif itu, membandingkan diri. Karena kalau misalnya kita membandingkan diri kita, nggak akan cukup Kak. Nggak akan cukup ya? Iya, karena merasa kurang terus. Wah, saya bisanya di sini loh, tapi di sini kok dia lebih bagus ya. Aduh, saya kurang di sini. Nah, itu nanti kalau misalnya kita terus-menerus membandingkan diri kita, wah, sulit Kak. Sulit ya. Tambah kita merasa minder karena merasa bahwa kita betul-betul nanti ada di posisi yang saya sangat lemah gitu, saya nggak bisa. Tapi kalau kita punya
motivasi betul-betul sungguh-sungguh untuk terlibat dalam pelayanan gitu, dalam berbagai kegiatan gitu kan, mau segala kekurangan yang kita miliki itu percaya bahwa pelan-pelan Tuhan akan menyempurnakan itu semua. Tuhan akan maksudnya poles itu akan jadi lebih baik gitu kan. Dan kita punya kesukaan sendiri gitu ketika kita sudah ikut terlibat di dalam situ. Jadi jangan dalam pikiran kita, aduh kok dia bagus ya, kok saya enggak. Karena itu sering kan pasti. Dulu saya pernah di posisi itu soalnya, tapi saya coba renungkan dan saya berpikir kembali, oh iya, ini saya punya motivasi salah. Saya punya motivasi awalnya kan sebenarnya saya bilang, Tuhan saya mau pakai diri saya ini untuk ikut terlibat dalam pelayanan yang ada di gereja. Tapi tiba-tiba ketika kumpul dengan teman-teman, loh kok ini bagus ya, bagus. Ada muncul pikiran itu. Terus doa dan oh ya, saya mulai menyeleweng ini. Harusnya nggak boleh seperti itu. Oke. Berarti poin yang saya dapat adalah motivasinya ini tadi yang harus di-recall ya, harus diingat kembali ini apa motivasinya. Jangan-jangan salah kita punya motivasi gitu ya. Dan kalau kita punya motivasi salah ya ujung-ujungnya pasti ya gampang menyerah mungkin. Betul ya karena sekali, kurang Kak. Kuat gitu motivasinya. Oke. Dan nggak cuman ini ya, mungkin nggak cuman kita beranikan diri mengesampingkan tadi yang negatif, tapi juga harus berusaha terus untuk memoles gitu ya, mengembangkan gitu apa yang Tuhan beri. Soalnya nggak jarang juga kita punya suatu pelayanan gitu ya, kita merasa kita bisa gitu, tapi bisa jadi ternyata standar yang kita punya ini mungkin bisa jadi belum sampai ke level yang dimana kita bisa melayani gitu. Karena tidak bisa dipungkiri ada beberapa pelayanan yang mungkin kita butuh skill dalam tanda kutip ya, hard skill gitu ya, yang bisa mumpuni untuk kita bisa nyemplung ke pelayanan itu ya. Mungkin nanti kita bahas itu lebih lanjut lagi setelah ini. Tapi Kak boleh cerita nggak sih kalau yang soal tadi itu dulunya tentang apa di Kak Elsa, pelayanan apa dulu yang Kak Elsa mungkin berproses di situ? Ketika menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Khotbah berarti? Nggak harus khotbah juga. Bukan khotbah Kak, tapi lebih ke arah kan ada sekolah minggu gitu kan. Oke. Nah diminta tolong untuk bantu cerita. Tapi saya tuh kalau soal cerita itu masih butuh proses gitu buat bicara supaya lebih enak gitu. Dan di situ memang pelan-pelan sih untuk bisa belajar percaya diri biar bisa menyampaikan itu lebih enak. Karena kalau tadi sudah rasa minder, rasa kayak itu, wah itu munculnya tuh yang negatif terus, dan itu berpengaruh loh kalau pas kita pas pelayanan itu yang tadinya kita sudah latihan sudah oke, tapi karena ada pikiran-pikiran seperti itu jadinya malah jelek. Bahkan ya Kak, pernah di posisi itu ketika ada pikiran seperti itu, justru ketika latihan saya berusaha untuk bilangnya gini, saya bisa kok lebih bagus daripada itu. Jadi berusaha untuk punya nilai yang lebih tinggi dibandingkan orang itu. Oke. Ini kan salah. Iya, motivasi yang salah juga bisa outputnya juga salah gitu ya. Iya, benar. Soalnya kalau saya sendiri juga punya pengalaman juga di situ, apalagi ketika saya harus melayani di pemuda ya, bagian WL, worship leader. Karena sejujurnya saya ini nggak bisa ngomong public speaking mungkin ya, itu cukup buruk gitu ya, saya cukup pendiam orangnya. Nah, tapi ada di suatu ketika memang kita di pengurus itu dipaksa karena sudah nggak ada orang lagi gitu ya, jadi ya udahlah dicoba aja, udah melayani aja lah daripada nggak ada orangnya gitu ya. Tapi kalau saya pribadi karena berangkatnya dari mungkin motivasinya nggak murni seperti saya harus melayani buat Tuhan sebagai WL gitu ya, nggak ada sebenarnya awalnya gitu ya. Tapi ketika dijalani seperti itu saya banyak diproses di situ karena merasa kayak ya memang saya nggak hebat-hebat amat sih, cuman ada di situ ketertarikannya, oh ternyata banyak yang bisa dipelajari di sini dan ternyata bisa dipakai juga di kehidupan sehari-hari, di pekerjaan mungkin bahkan saya juga nge-push diri saya untuk bisa ngomong sama orang gitu.
Dan mungkin bisa jadi untuk umat sekalian, rekan-rekan semua yang sedang menonton pendalaman ajaran ini mungkin sedang berproses, mungkin ada tawaran pelayanan bisa jadi yang mungkin kita sendiri juga nggak pernah gitu. Bisa jadi itu salah satu panggilan Tuhan untuk kita bisa menemukan talenta itu, karena kalau kita nggak pernah nyoba mungkin nggak akan keluar ya talenta itu ya. Mungkin Tuhan sudah kasih tapi kita yang nggak gali aja untuk bisa menemukan itu gitu. Nah, oke Kak, jadi kalau kita di sini sudah menemukan talenta yang ada di dalam diri kita, selanjutnya tindakan yang kita lakukan adalah kita mengembangkannya. Benar, mengembangkan. Ya, nah ini mungkin pertanyaannya ya Kak ya, mengembangkan nih. Bagaimana caranya supaya kita bisa, itu pertanyaan pertama ya, gimana sih caranya kita bisa mengembangkan talenta setelah kita menemukan talenta itu, gimana Kak? Mengembangkannya yang jelas bukan pakai itu ya, permifan yang buat roti bukan itu ya. Lagi. Jadi cara mengembangkan talenta ini yang jelas adalah kita harus tekun dalam berlatih dan mengasahnya. Sedih gitu loh Kak kalau kita sudah menemukannya tapi kita nggak tekun berlatih dan mengasahnya. Lama kelamaan talenta yang sudah kita temukan sama itu aja hilang. Pendam gitu ya. Jadi talenta yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita perlu latih dan mengasahnya. Agar apa? Agar kemampuan yang kita miliki itu bisa berkembang. Hal ini kita bisa lihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-30. Itu kan tentang perumpamaan yang talenta itu kan. Nah, ada hamba, kalau kita lihat situ ada hamba yang mengelola talenta yang Tuhan percayakan dengan bijaksana, sehingga ia mendapatkan satu keuntungan gitu. Nah, itu artinya apa? Berlatih dan mengasah, itu tugas tanggung jawab kita. Kita yang sudah dipercayakan itu kita harus bijaksana. Kalau kita udah ketemu, saya sudah menemukan talenta apa yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Tugas saya yaitu mengelolanya dengan bijaksana, yaitu apa tadi? Berlatih dan mengasahnya. Kita harus tekun. Jangan kita pasang surut gitu. Moodku bagus, ikut di dalamnya. Tapi kalau enggak boleh seperti itu. Memang kita harus tekun gitu. Dan kita dapat lakukan itu dengan cara apa? Kembali lagi yang seperti tadi kakak bilang, melibatkan diri dalam pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita, baik itu di gereja, di sekolah, bahkan juga di lingkungan kita. Karena kita harus ingat bahwa talenta yang kita miliki itu digunakan untuk memuliakan Tuhan. Dan Kak, kalau kita melakukan itu semua, kita melihat di dalam 1 Petrus pasal yang ke-4 ayat yang ke-10 dan yang ke-11 itu dikatakan bahwa layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengelola yang baik dari berbagai anugerah Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan itu dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu melalui Yesus Kristus. Dialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah, dari sini kita melihat bahwa apapun pekerjaan yang kita lakukan, pelayanan kita lakukan, keterlibatan kita gitu ya, kita melakukan itu semua bersama-sama di dalam Tuhan. Dan di sini tujuannya itu untuk memuliakan Tuhan. Bahkan ketika kita melakukan itu semua, kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kalau kita melihat di dalam Kolose pasal yang ketiga, surat Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23, ini ayat yang banyak sekali orang pakai, gunakan untuk memotivasi dirinya agar melakukan pelayanan itu betul-betul segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi ketika kita mengembangkan talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita, mari kita melakukan itu untuk kemuliaan Tuhan dan melakukan itu juga dengan segenap hati. Nggak boleh terpaksa, nggak boleh dengan bersungut-sungut gitu ya. Jadi harus betul-betul memfokuskan diri kita, untuk Yesus Kristus gitu Kak. Oke. Mengatur fokus itu penting banget ya Kak. Karena kalau misalnya kita salah fokus gitu ya, kita fokusnya ke diri sendiri, mungkin kita jatuhnya seperti tadi, mungkin kita membanding-bandingkan. Ya kan, akhirnya
ya udah dikubur aja, nggak jadi deh gitu. Ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan nih, Kak. Terus gimana dengan kita yang sudah punya talenta nih ya, kita sudah menemukan nih, tapi kita tidak kembangkan talenta yang Tuhan berikan. Nah, bener nggak sih kalau itu bakal diambil sama Tuhan? Gitu. Kalau menurut kakak gimana? Kalau menurut saya, Iya. kalau diambil enggak sih. Kalau menurut Tapi, saya, kalau diambil sih mungkin enggak, tapi ya hilang aja. Kita mungkin ya dalam tanda kutip kita kubur aja, udah kita nggak pakai gitu. Oke. Kalau menurut Kak Elsa gimana? Nah, ini saya akan ambil contohnya dari perumpamaan tentang talenta dalam Injil Matius yang ke-25 tadi ya. Ya. Di situ talenta memang yang dimaksud adalah ukuran berat pada waktu itu, bukan talenta kemampuan yang kita bahas pada saat ini. Tetapi kita di sini melihat intinya sama gitu, sama-sama memberikan pengajaran kepada setiap orang yang percaya gitu, orang Kristen gitu ya, harus bertanggung jawab atau sesuatu hal yang Tuhan telah berikan gitu kepada setiap kita gitu. Nah, di sini kita melihat ya, setiap kita kan diberikan talenta yang berbeda-beda sesuai dengan kapasitas kemampuan kita yang masing-masing gitu. Dan kalau kita membaca di dalam Matius 25 ini, itu ada yang diberikan 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Dan Tuhan tersebut memberikan tanggung jawab kepada hamba-hambanya untuk mengelola sesuatu yang telah Tuannya percayakan kepada mereka, yaitu tadi apa? Berupa talenta gitu ya. Nah, hamba yang pertama, kalau kakak ingat ceritanya gimana hamba yang pertama? Yang pertama, dia kan dapat 5 yang talenta. 5 ya. Kalau yang 5 dikembangkan double ya, berarti jadi 10. Jadi 10. Ya? Lalu yang kedua? Kedua jadi 4. Yang keempat jadi keempat ya. Jadi 4 jumlahnya ya, gitu ya. 4. Nah, namun hamba yang ketiga ini dikubur. Ya. Dia nggak kembangkan berarti ya. Jadi cuma 1 gitu aja ya. Nah, kita melihat bahwa hamba yang ketiga ini dia tidak bertanggung jawab atas apa yang sudah Tuhan percayakan kepada dirinya gitu. Jadi setelah tuannya kembali gitu kan ya, meminta pertanggungjawaban itu, dari ketiga hamba ini yang bertanggung jawab itu hamba yang pertama dan hamba yang kedua. Di mana kita lihat yang pertama yang tadinya diberikan 5, dia bisa mengelola sampai dapat 5 lagi, jadi totalnya 10. Lalu yang kedua yang tadinya 4 yang tadinya 2 dia kembangkan jadi 4 gitu. Tapi yang ketiga dia tidak. Dia enggak dapatkan enggak mendapatkan apa-apa, Dan kita melihat hamba yang pertama dan hamba yang kedua, mereka mendapat pujian dari tuannya, karena mereka berdua itu mempertanggungjawabkan atas kepercayaan yang Tuhan sudah berikan. Dan di sini Tuhan bukan saja memberikan pujian, tetapi tuannya itu juga memberi tanggung jawab yang lebih besar lagi. Baik yang hamba yang pertama dan yang kedua, mereka sama-sama bertanggung jawab, jadi mereka mendapat tanggung jawab yang lebih besar lagi. Tetapi kita melihat yang ketiga, dia tidak bertanggung jawab atas apa yang tuannya sudah berikan gitu kan ya. Jadinya apa? Tuannya mengambil talenta tersebut dan memberikannya kepada hambanya yang terbukti telah bertanggung jawab atas apa yang tuannya sudah berikan. Dan kemudian hamba ketiga ini dihukum oleh tuannya karena tidak bertanggung jawab. Jadi dari sini kita dapat lihat bahwa kemampuan yang Tuhan sudah berikan itu kan berbeda-beda. Tadi ada 5, ada 2, ada 1. Nah, jika kemampuan tersebut tidak kita jalankan atau tidak kita gunakan dengan baik, kita tidak kembangkan, maka pada suatu saat waktu Tuhan telah datang, kemampuan tersebut Tuhan akan ambil. Dan yang seperti tadi kakak bilang, kemampuan kita akan dikubur itu, hilang ya? Gitu ya. Nah, mungkin talenta yang kita miliki seperti yang tadi kakak bilang itu terpendam, hilang, ya bisa terjadi karena apa? Kita nggak mengembangkan talenta yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita. Nah, makanya itu setiap talenta yang sudah Tuhan berikan, kita betul-betul harus pertanggungjawabkan. Kita betul-betul harus kembangkan itu. Jangan kita abaikan begitu. Udah nemu ini talentanya, yang kita lakukan adalah biarkan aja, nanti aja. Nah, itu kan salah gitu ya. Jadi kita harus betul-betul bijaksana, bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan sudah berikan gitu. Bertanggung jawab terhadap
talenta yang Tuhan berikan itu Iya. dengan cara mengembangkan dan juga pastinya ya dipakai untuk kemuliaan Tuhan gitu ya. Benar sekali. Dalam gereja ataupun di luar gereja ya dimanapun yang Tuhan mau ya, Iya. kita pakai talenta kita. Betul sekali, Kak. Nah, Kak, mungkin ada pertanyaan yang agak nyeleneh ini dari saya. Oke, Nggak apa oke. ya. Jadi mungkin tadi kita sudah singgung sih. Maksudnya gini, tentu aja ketika dalam prosesnya kita mengembangkan atau sebelum mengembangkan, malah dalam prosesnya kita menemukan talenta kita, Mm-mm. mungkin kita sudah dikasih tanggung jawab di situ sama Tuhan untuk melayani gitu. Misalnya musik yang mungkin dekat dengan saya ya tahunya. Mm-mm. Misalnya musik, kita udah melayani nih, kita udah berusaha untuk melayani sedemikian rupa dan waktunya juga nggak pendek gitu, udah cukup lama. Nah, sudah melayani sedemikian lama, tapi secara talenta, secara bakat, secara hard skill-nya itu belum bisa nyampe ke standar yang harusnya kita punya untuk bisa melayani di suatu tempat gitu ya. Let's say untuk melayani di kebaktian, misalnya kebaktian umum ini harusnya bisa gini-gini. Misalnya sebagai pianis harusnya sudah bisa main seperti ini. Nah, sudah sedemikian lama ternyata belum sampai nih kayak gitu. Nah, mungkin kalau dari sisi kita sebagai pengurus untuk yang bisa menjadwalkan ya kan, untuk nge-list gitu ya siapa aja yang bakal melayani. Nah, apakah kita mungkin lebih ke apa yang harus kita lakukan sebagai pengurus ini untuk bisa membantu pelayan tersebut? Apakah kita akan memberikan kesempatan terus tanpa ada waktu yang ditentukan, atau B dengan waktu yang ditentukan, atau C malah kita mungkin bisa dialihkan ke pelayanan yang lain mungkin yang dia bisa lakukan. Nah, menurut Kak Elsa gimana? Oke, kalau menurut saya, kalau seperti itu ada orang yang seperti itu ya, yang harusnya di dalam pelayanan, contohnya kebaktian umum, pelayanan itu harusnya setinggi ini, tapi ternyata dia belum bisa segini, dia masih segini. Mungkin yang perlu kita lakukan, coba kita berikan dia kesempatan jangan langsung di kebaktian umum. Di persekutuan biasa dulu. Jadi dengan itu kan berlatih kita kan, untuk coba lebih peka lagi, untuk bisa lebih mengerti, oh ini tuh bagian pujian ini bagusnya di bagian ini. Karena gini, memang setiap pelayanan yang Tuhan berikan tuh adalah hal yang luar biasa gitu. Tuhan mengizinkan kita untuk mengambil bagian. Tapi ada lebih baiknya kalau kita mencoba untuk terlibat di hal-hal yang kecil dulu. Karena kalau kita langsung masuk yang gede, karena kalau di gede itu kita tahu ada kapasitasnya, ada apa ya, dibilangnya apa ya? Tuntutan? Iya, kasarnya tuntutan yang sangat tinggi gitu requirement lah ya. Dan di situ kita sebagai pemainnya harus ini ya, kalau saya di posisi itu, saya harus sadar diri sih, harus tahu posisi saya. Oke. Saya punya kapasitas tuh segini, sedangkan tuntutan di tempat kebaktian umum tuh segini. Jadi hal yang saya lakukan bukan saya mundur lalu nggak ikut terlibat dalam sama sekali, enggak, akan terus terlibat tapi dalam persekutuan. Lalu ketika saya diberikan itu kepercayaan itu, coba saya betul-betul berlatih itu. Jadi memang nggak bisa langsung kayak mau 1-2 tahun gitu, enggak. Itu kan butuh proses yang cukup lama. Apalagi nih berbicara untuk main musik gitu ya. Itu kalau permisi ya, kalau saya yang modelnya seperti ini nggak bisa 3 tahun, nggak bisa. Itu betul-betul prosesnya panjang banget. Nah, proses panjang ini kita lakukan di dalam persekutuan. Jadi ada persekutuan, oke, kita libatkan diri kita untuk main musik di situ. Lalu ada waktu, ayo latihan. Jadi betul-betul kita berlatih itu supaya kapasitas yang di kebaktian umum yang tingginya segini kita bisa pelan-pelan naik gitu, terkejar gitu.
Jadi memang perlu ada introspeksi diri Dari dari sisi pelayannya begitu ya. pelayannya. Karena kita Hmm. juga tim pengurus kan berusaha untuk dia itu terlibat. Tapi ada baiknya pengurus kan sudah berusaha ya. Oh, ini ada nih kemampuan yang dalam dirinya. Kita coba libatkan. Tapi ternyata belum sampai di situ. Oke, pengurus ya coba bantu arahkan dia gitu. Dan di sini kita kembali lagi dari pemainnya juga harus ada gini. Oh iya, betul, saya ini belum bisa sampai di situ. Oke, saya coba terlibat di dalam hal-hal persekutuan-persekutuan itu. Jadi bukan mengundurkan diri nggak ikut, itu yang justru salah. Tapi yang harus kita lakukan, ikutlah terlibat pelayanan-pelayanan yang mungkin bisa kita mumpuni gitu, sanggupi gitu. Seperti Berarti, itu, Kak. Ya memang dari sisi pelayannya juga harus ada introspeksi ya, evaluasi. Evaluasi itu penting banget karena kita supaya tahu nih udah nyampe belum sih gitu ya, atau kita harus berlatih atau melayani di yang skalanya mungkin lebih kecil gitu, supaya kita ya secara mental juga kita menyiapkan itu ya. Betul karena sekali, Kak. nggak dipungkiri kalau di kebaktian mungkin ya, di yang umum pressure-nya lebih besar gitu karena orangnya juga lebih banyak gitu ya yang kita layani gitu. Oke, thank you Kak jawabannya. Karena gini Kak, pengalaman ini juga yang pernah saya alami. Jadi waktu itu saya coba di persekutuan kecil gitu ya, anak-anak gitu saya coba untuk saya memang main musik tapi bukan yang pintar banget gitu ya, maksudnya bisa dikit gitu. Coba di sekolah minggu yang jumlahnya cuma 5 anak. Di situ latih pelan-pelan. Nah, ketika di kampus, ketika dipercayakan untuk pelayanan di setiap nggak setiap hari sih, maksudnya itu berapa bulan sekali pasti dijadwalkan. Nah, karena dari persekutuan yang ada di sekolah minggu itu membuat mental saya jadi terbentuk. Jadi pada saat ketika saya melayani di persekutuan gede gitu ya, lebih gede itu dan lebih banyak orang yang jelas, itu lebih siap. Dan di situ saya lebih percaya diri gitu. Jadi makanya memang perlu sekali kita untuk ikut terlibat di dalam persekutuan kecil itu. Kalau mau ya, kalau memang ada yang seperti itu, mungkin bisa libatkan diri di komisi anak gitu. Ikut main musik di komisi anak kan juga lebih seru itu kan, sama anak-anak gitu. Mentalnya juga mulai terbentuk. Nanti kalau udah mulai terbentuk di sini, coba naik ke komisi remaja. Setelah ke komisi remaja, coba di komisi pemuda, terus sektor-sektor. Kan keren kayak jadinya. Gitu, banyak wadah lah ya di gereja itu, banyak wadah sih. Benar untuk kita sekali. Bisa ngelatih kemampuan kita. Thank you Kak, jawabannya cukup memuaskan buat saya, karena ini harusnya sih ya penting juga untuk rekan-rekan baik pelayan maupun pengurus juga gitu. Sikap apa sih yang harus kita ambil gitu ya untuk bisa terus mengembangkan talenta kita maupun talentanya rekan-rekan sepelayanan kita. Oke, Kak, mungkin kita udah cukup banyak ya cerita tentang dan belajar tentang talenta ini. Mungkin boleh dikasih kesimpulannya gimana sih Kak buat kita hari ini? Oke, kesimpulannya bahwa tadi kan kita bahas talenta. Jadi kita tarik bersama bahwa talenta itu sebuah anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Anugerah yang Tuhan berikan yaitu apa? Kemampuan yang secara alami dimiliki sejak lahir, yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita. Dan di situ masing-masing orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang luar biasa itu menciptakan setiap kita dengan kemampuan yang berbeda-beda, dengan unik gitu. Tuhan memberikan itu semua kepada setiap kita. Oleh sebab itu, kita yang sudah diberikan itu, mari sebagai bentuk tanggung jawab kita di dunia ini, ketika kita sudah memiliki itu semua, menemukan itu semua talenta yang Tuhan berikan kepada setiap kita, maka tindakan bentuk tanggung jawab kita adalah apa? Kita melibatkan diri kita di dalam setiap pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin kita nggak dijadwalkan, tapi coba kita aktif di dalam gereja. Apa yang bisa saya lakukan gitu? Dan kita melakukan itu semua yang jelas untuk memuliakan Tuhan, dan kita melayani sesama.
Jadi bukan hanya untuk kita, tapi untuk Tuhan dan juga untuk sesama kita. Sehingga yang talenta yang sudah Tuhan berikan itu betul-betul kita pertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan dengan baik, dan kita mengelolanya dengan bijaksana. Dan kembali lagi kita ingat bahwa apapun yang kita lakukan semuanya harus betul-betul berfokus kepada Tuhan, Ya, gitu. fokus. Dan melakukannya dengan sepenuh hati, dengan segenap hati gitu. Jadi nanti ketika suatu saat Tuhan sudah bersama-sama dengan kita, Tuhan datang gitu ya kepada kita semua, Tuhan akan berkata gitu, sungguh baik sekali perbuatanmu ini, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan Tuhanmu ini. Yes. Oke, gitu Kak. Ya. Oke, thank you Kak Oke, Elsa. Kak. Thank you Sama-sama. banget buat hari ini. Kita semua saya harap kita semua belajar banyak banget hari ini mengenai talenta dan gimana sih cara mengembangkannya. Oke, thank you Kak Elsa. Mungkin boleh dibantu tutup dalam doa. Oke, siap. Terima kasih banyak. Mari semuanya kita menutup pendalaman ajaran pada saat ini dengan berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur di mana hari ini kami bersama-sama bisa belajar mengenai talenta. Oh Tuhan, mungkin saat ini kami sedang bergumul tentang apa yang kami miliki di dalam diri kami, khususnya dalam hal kemampuan talenta ini. Tapi biarlah Tuhan yang memberikan jalan keluar agar kita dapat menemukan talenta apa yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Dan biarlah Tuhan, setiap talenta yang ada di dalam diri kami melakukan itu semua untuk kemuliaan Tuhan, dan melakukan semua itu dengan sungguh-sungguh. Dan biarlah Tuhan, setiap kami ikut terlibat di dalam setiap pelayanan yang ada di gereja, di sekolah, bahkan di lingkungan kami, bahkan di tempat pekerjaan kami. Tuhan, tolong mampukanlah kami agar kami dapat memahami ini semua, dan kami rindu, kami bukan hanya paham begitu saja, tapi kami dapat melakukannya di dalam setiap hidup kami. Kami menyerahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai dan melindungi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, thank you sekali lagi Kak Elsa buat hari ini. Terima kasih untuk umat sekalian yang sudah menyaksikan pendalaman ajaran pada hari ini. Sampai jumpa di pendalaman ajaran yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.